PT Panca Budi Idaman Tbk atau PBID menyetujui pembagian dividen tunai sebesar 397,5 miliar rupiah. PT Panca Budi Idaman Tbk memutuskan membagikan dividen tunai sebesar 397,5 miliar rupiah dari laba bersih tahun buku 2025. Ya, meski kinerja laba dan penjualan mengalami penurunan, perseroan tetap optimistis menatap tahun 2026 dengan target pertumbuhan pendapatan dan profitabilitas yang lebih baik. PT Panca Budi Idaman Tbk atau PBID menyetujui pembagian dividen tunai sebesar 397,5 miliar rupiah atau setara Rp53 per saham dari laba bersih tahun buku 2025. Keputusan ini disahkan dalam rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST. Dari total laba bersih sebesar 400,58 miliar rupiah, sebesar 3 miliar rupiah dialokasikan sebagai cadangan, sedangkan sisanya dibukukan sebagai laba ditahan. Sepanjang tahun 2025, PBID mencatatkan penurunan laba bersih sebesar 17,4% secara tahunan menjadi 400,58 miliar rupiah. Sementara penjualan turun tipis menjadi 5,19 triliun rupiah. Penjualan masih ditopang oleh segmen kemasan plastik senilai 3,44 triliun rupiah, disusul penjualan biji plastik dan segmen lainnya. Pasar domestik tetap menjadi penopang utama pendapatan perseroan. Direktur Utama PBID Vicky Taslim menyebut penurunan kinerja dipengaruhi tren penurunan harga biji plastik sepanjang tahun 2025. Meski demikian, perseroan tetap optimistis terhadap prospek bisnis tahun ini. PBID menargetkan pertumbuhan pendapatan usaha sebesar 10% pada 2026 dengan target net profit margin di kisaran 8 hingga 10% serta debt to equity ratio atau DER sebesar 15 hingga 20%. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Iran dilaporkan telah mengirimkan tanggapan atas proposal damai dari Amerika Serikat pada Minggu 10 Mei 2026. Di sisi lain, Presiden Donald Trump langsung menolak tanggapan yang telah dikirimkan Iran terhadap proposal Amerika Serikat sehingga menghancurkan harapan akan segera berakhirnya krisis tersebut. Ketegangan di kawasan Teluk Persia belum sepenuhnya mereda meski upaya diplomasi untuk mengakhiri perang antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel mulai menunjukkan perkembangan. Iran dilaporkan telah mengirimkan tanggapan atas proposal damai dari Amerika Serikat di tengah mulai dibukanya akses terbatas di Selat Hormuz yang sebelumnya diblokade. Media pemerintah Iran pada Minggu 10 Mei 2026 menyebut respons tersebut dikirim melalui Pakistan yang menjadi mediator konflik. Dalam jawabannya, Teheran menekankan pentingnya penghentian perang di seluruh front konflik terutama di Lebanon serta jaminan keamanan pelayaran di Selat Hormuz. Sebelumnya, Amerika Serikat mengusulkan penghentian pertempuran lebih dulu sebelum membahas isu lain yang lebih sensitif termasuk program nuklir Iran. Sementara itu, kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran gagal terjadi setelah Presiden Donald Trump menolak tanggapan Iran terhadap proposal Amerika Serikat untuk pembicaraan perdamaian pada Minggu 10 Mei 2026. Hal ini menghancurkan harapan akan segera berakhirnya krisis tersebut. Beberapa jam setelah proposal Iran dirilis, Trump menolaknya dengan sebuah unggahan di thread sosial. Adapun proposal Iran mencakup tuntutan kompensasi atas kerusakan perang dan penekanan pada kedaulatan Iran atas selat tersebut. Laporan itu juga menyerukan Amerika Serikat untuk mengakhiri blokade angkatan lautnya, menjamin tidak akan ada serangan lebih lanjut, mencabut sanksi dan mengakhiri larangan Amerika Serikat terhadap penjualan minyak Iran. Amerika Serikat telah mengusulkan penghentian pertempuran sebelum memulai pembicaraan tentang isu-isu yang lebih kontroversial, termasuk program nuklir Iran. Berbagai sumber IDX Channel. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Harga minyak mentah melonjak di awal perdagangan Senin sesi Asia karena Amerika Serikat dan Iran gagal mencapai kesepakatan mengenai proposal perdamaian yang disusun oleh Washington. Di sisi lain, Selat Hormuz sebagian besar tetap tertutup sehingga pasokan energi global tetap terbatas. Pada Senin pagi, pemirsa, harga minyak mentah berjangka jenis Brent untuk kontrak pengiriman Juli 2026 naik 3,1% ke level $104,5 per barrel. Sejalan, harga minyak mentah berjangka jenis West Texas Intermediate
Untuk kontrak pengiriman Juni 2026 naik 3,21% ke level $98,48 per barrel. Adapun kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran gagal terjadi setelah Presiden Donald Trump menolak tanggapan Iran terhadap proposal Amerika Serikat untuk pembicaraan perdamaian pada Minggu 10 Mei. Hal ini menghancurkan harapan akan segera berakhirnya krisis tersebut. Sebelumnya Iran telah merilis tanggapan yang berfokus pada pengakhiran perang di semua lini, terutama Lebanon, dan pada keamanan pelayaran melalui Selat Hormuz yang diblokade. Pemirsa, Pacific Universal Investments mengungkapkan pengambil alihan PT Mitra Adiperkasa Tbk bertujuan untuk memperkuat pengembangan bisnis grup MAP di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Adapun sebelumnya pada Jumat 8 Mei 2026 Pacific Universal Investments resmi mengakuisisi 51% saham MAPI dengan nilai total mencapai 11,81 triliun rupiah. Pacific Universal Investments mengungkapkan pengambil alihan PT Mitra Adiperkasa Tbk bertujuan memperkuat pengembangan bisnis grup MAP di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Direktur Pacific Universal Investments mengatakan langkah akuisisi Mitra Adiperkasa dilakukan untuk mendukung ekspansi dan pertumbuhan jangka panjang perseroan sebagai salah satu pemain retail terbesar di kawasan. Pada Jumat 8 Mei 2026, Pacific Universal Investments resmi mengakuisisi 8,46 miliar saham MAPI atau setara 51% dari total modal ditempatkan dan disetor perseroan. Saham tersebut dibeli dari PT Satya Mulia Gema Gemilang dengan harga Rp1.395 per saham atau senilai total Rp11,81 triliun. Dengan rampungnya transaksi tersebut, Pacific resmi menjadi pengendali baru emiten retail gaya hidup tersebut. Pacific bersama afiliasi CFC Capital Partners juga akan menunjuk Samudra Investment dan Ocean Continuum untuk melaksanakan penawaran tender wajib atas saham publik MAPI. Harga penawaran tender wajib tersebut ditetapkan sebesar Rp1.550 per saham sesuai ketentuan yang berlaku di pasar modal. Aksi pergantian pemegang saham pengendali MAPI terjadi di tengah kinerja mentereng grup MAP. Pada kuartal 1 2026, PT Mitra Adiperkasa Tbk mencatat pertumbuhan pendapatan 32,04% secara tahunan menjadi Rp12,29 triliun. Di sisi bottom line, laba bersih perseroan naik 32,98% menjadi Rp628,04 miliar. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, PT Itsek Asia Tbk akan melakukan pemecahan nilai nominal saham atau stock split dengan rasio 1:2 sehingga nilai nominal saham berubah dari Rp25 per saham menjadi Rp12,5 per saham. Direktur PT Itsek Asia Tbk Doni Mora mengatakan aksi korporasi tersebut telah memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS luar biasa yang digelar pada 16 April 2026. Melalui aksi korporasi ini jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh meningkat menjadi 13,43 miliar saham. Manajemen perseroan menjelaskan langkah stock split dilakukan untuk meningkatkan likuiditas perdagangan saham sekaligus memperluas basis investor di pasar modal. Berdasarkan jadwal yang telah diumumkan perseroan, perdagangan saham CYBR dengan nilai nominal lama di pasar reguler dan negosiasi berakhir pada 12 Mei 2026. Selanjutnya saham dengan nominal baru mulai diperdagangkan di pasar reguler dan negosiasi pada 13 Mei 2026.